Selamat datang di SILE, Sistem Informasi Laporan Elektronik Terpadu, dalam segmen podcast Pai Susu. Pelayanan informasi dan edukasi, sehat untukku, sehat untukmu. Nah, di sini topik kali ini kita membahas terkait imunisasi, vaksinasi Jarodos dan juga bias. Betul banget, temanya sangat luar biasa banget ya mengenai imunisasi nih. Nah, di sini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa nih tentunya. Di sini kita sudah bersama Ibu Haji Dwi Yunita Lestari SST SKM. Selamat datang Ibu. Iya, selamat datang juga di Puskesmas Bantar. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Harus dong ya. Iya. Panasnya Tasikmalaya itu ya. Iya. Betul. Kita sapa-sapa dulu mungkin ya. Iya. Boleh perkenalan dulu mungkin Ibu dan Kesehariannya gimana? Iya, terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan, saya dengan Dwi Yunita Lestari. Keseharian saya bekerja di Puskesmas Bantar sebagai bidan, juga sebagai koordinator imunisasi yang sekarang sedang lagi tren imunisasi. Mungkin kalau sore hari ada praktek mandirinya, itu mungkin keseharian. Sekarang sedang padat-padatnya jadwal Jarodos, bias, ya sedang tren sekarang ya. bagus kesini ya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu saja, Oke. ada beberapa pertanyaan dari kita berdua Sip. mengenai imunisasi, vaksinasi Jarodos dan juga bias gitu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu bisa dijelaskan gitu, apa saja sih imunisasi itu buat anak dan juga pentingnya bagi anak itu apa saja gitu. Baik. Jadi imunisasi itu adalah proses pemberian vaksin dalam tubuh, baik itu anak atau dewasa, karena sasaran imunisasi itu bukan hanya anak, ada bayi, balita, anak usia sekolah, ada juga wanita usia subur, dan bahkan waktu zaman kita ada COVID, ada vaksinasi COVID, betul ya. Nah, imunisasi itu tujuannya adalah untuk membangkitkan kekebalan tubuh pada diri seseorang supaya ketika nanti dia terserang suatu penyakit dan itu ternyata ada imunisasinya, itu bisa langsung dibentuk kekebalan tubuhnya. Kalau ibarat kata, kita sering menganalogikannya, kalau imunisasi itu ibaratnya ada sekelompok tentara nih, tentara akan berperang ke suatu wilayah. Nah, sebelum berperang, kita ada dua kelompok. Tentara ini berlatih setiap hari menghadapi musuh itu seperti apa, trik tipsnya bagaimana. Yang satu tidak berlatih sama sekali, kelompok yang satu. Nah, sama dengan imunisasi. Ketika tubuh kita sudah diimunisasi, maka ketika datang penyakit dalam bentuk bakteri, virus, kuman, karena tubuhnya sudah sering ketemu dengan jenis virus tersebut, bakteri tersebut, maka dia bisa mengkanter penyakit itu, sehingga bisa menurunkan angka kesakitan, bahkan angka kematian. Seperti itu analogi gampangnya gitu untuk imunisasi. Kayak Ya. benteng pertahanan. Nah, betul sekali. Ngomong imunisasi nih Bu ya, di masyarakat kita kan banyak istilah-istilah nih tentang imunisasi. Salah satunya adalah Jarodos yang sudah tadi disebutkan. Mungkin banyak di masyarakat yang belum mengetahui Jarodos itu apa sih, boleh dijelaskan? Ya, Jarodos itu diinisiasi oleh PKK Pusat. Jadi melihat dari capaian imunisasi yang ternyata masih ada anak-anak yang belum lengkap status imunisasinya. Disebut zero dose karena hasilnya itu ternyata anak yang di bawah usia 5 tahun yang belum sama sekali mendapatkan imunisasi DPT itu ternyata cukup banyak, dan ini berpotensi menjadi KLB atau wabah.
jika anak-anak ini ternyata makin banyak yang zero dose, yang nol dosisnya, tidak pernah sama sekali mendapatkan imunisasi DPT, sehingga lahirlah program pelaksanaan zero dose. Artinya zero dose ini memberikan imunisasi kepada anak-anak yang belum sama sekali mendapatkan vaksin DPT, sehingga nanti tubuhnya punya daya tahan tubuh ketika misalkan ya ada virus atau bakteri yang masuk yang terkait dengan vaksin DPT, seperti itu. Jadi pemerintah sayang sama generasi penerus supaya sehat semuanya. Jadi imunisasi zero dose ini dilaksanakan untuk menghindari terjadinya KLB atau wabah, sehingga daya tahan tubuh anak-anak kita muncul dan tidak terjadi wabah gitu ya. Mungkin kan sebelumnya dibahas bahwasanya masih beberapa anak yang belum menerima imunisasi sama sekali. Nah, mungkin kendala apa saja sih yang menyebabkan anak tersebut belum menerima imunisasi sama sekali? Bagus sekali pertanyaannya. Banyak kita temukan di lapangan, ada beberapa yang belum mau mengimunisasi anaknya. Misalkan orang tua yang belum mengizinkan anaknya diimunisasi itu misalkan karena satu, banyak melihat video atau berita-berita hoax di medsos. Nah, mereka langsung percaya. Atau ada mitos-mitos kalau diimunisasi bikin sakit. Nah, atau ada juga yang memang buat apa diimunisasi? Anak saya sudah diberikan ASI lengkap sampai 2 tahun nih. Terus selalu diberikan misalkan obat herbal, misalkan seperti madu, kurma, atau dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi merasa bahwa anak saya sudah terlindungi dari tubuhnya itu sudah terlindungi dan sudah kebal. Padahal itu bagus sebetulnya. Sangat bagus sekali. ASI sampai 2 tahun, pemberian herbal seperti madu, kurma, sari kurma, atau habatus sauda itu bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kalau untuk spesifikasi ke penyakit harus memakai imunisasi atau vaksinasi. Karena sebetulnya vaksinasi atau imunisasi ini tidak sembarangan diluncurkan, tidak sembarangan diberikan. Ini hasil penelitian yang panjang sekali. Hasil uji coba sudah bagus, hasil penelitiannya, uji cobanya baru diluncurkan untuk masyarakat. Seperti itu. Ya. Jadi memang di masyarakat itu masih banyak berita-berita hoax. Nah, itu. Betul sekali. Nah, mungkin terkait dari zero dose ini, apakah ada dampak gitu ya dari kepada anaknya gitu, apabila anak ini benar-benar belum diimunisasi sama sekali gitu? Sebetulnya imunisasi itu kita kenal adanya efek simpang atau efek setelah diberikan imunisasi. Efek simpang itu macam-macam. Ada yang demam, misalkan demam ringan, ada yang bengkak bekas penyuntikannya, ada juga yang kemerahan atau ruam. Nah, sebetulnya itu reaksi-reaksi yang wajar dan tidak merupakan suatu resiko yang sangat berbahaya. Jadi kenapa anak saya habis diimunisasi demam? Itulah tubuhnya sedang membentuk antibodi. Demamnya juga nggak lama, paling sehari, maksimal 2 hari. Nah, kita sering edukasi ke masyarakat, kalau demamnya lebih dari 2 hari, cepat bawa lagi ke sini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita edukasi supaya masyarakat juga nggak jadi kapok dan tetap semangat untuk membawa anaknya diimunisasi. Jadi reaksi-reaksi efek simpang yang ringan dan bisa diatasi. Biasanya kalau misalkan jenis-jenis imunisasi yang menyebabkan demam, biasanya langsung kita bekali obatnya. Ini obatnya untuk anti nyerinya, anti sakitnya, ini untuk penurun demamnya, penurun panasnya. Jadi langsung kita berikan edukasi. Kalau misalkan ada bengkak, boleh dikompres. Kalau misalkan demamnya sangat tinggi dan khawatir, bawa saja ke Vaskes. Misalkan di imunisasinya di sini ya, di puskesmas. Kita sering anjurkan, kalau misalkan 2 hari nggak turun-turun, ya bawa aja ke sini. Nanti kita lihat. Seperti itu. Efeknya memang seperti, bikin sakit nih. Tapi itu sedang membentuk antibodi supaya nanti ke depannya dia punya daya tahan tubuh. Ketika dia dapat tuh virus atau bakterinya,
tubuh sudah bisa mengatasinya, sudah bisa mengkonternya. Gitu ya. Jadi buat masyarakat nih jangan khawatir kalau ada reaksi-reaksi yang wajar, kecuali memang kalau demamnya udah lebih dari 2 hari nih, segera periksakan ke Paskes ya. Sip. Nah, mungkin gimana sih upaya dari puskesmas ataupun dari pihak staf-staf puskesmas mengenai ada orang tua ataupun dari wali orang tua itu yang menolak untuk memberikan vaksinasi dari Gerodos itu? Ya, tentunya kita selalu memberikan edukasi. Kita selalu diskusi dengan orang tua. Apa yang menjadi penyebab bapak atau ibu tidak mengizinkan anaknya untuk diimunisasi? Kita diskusi. Dari hasil diskusi itu ternyata ada yang beberapa yang, oh iya ya Bu ya, ternyata itu mitos misalkan. Oh iya ternyata itu hanya berita hoax yang ada di medsos gitu. Nah, kenapa saya langsung percaya? Nggak nanya ke ahlinya gitu. Ada beberapa dan akhirnya di lapangan memang mau diimunisasi. Seperti halnya kemarin kita bias ke sekolah, ada orang tua yang mengeluhkan, Bu ini sudah lengkap kok imunisasinya ketika bayi, ketika balita, kok sekarang harus imunisasi lagi? Nggak usah lah Bu, kan anak saya sudah lengkap. Nah justru masa-masa kenapa ada bias, karena masa-masa SD itu dimana anak melakukan sosialisasi yang lebih luas, rentan terkena lagi penyakit, maka adalah program bias, di booster kembali tuh daya tahan tubuhnya biar naik lagi. Nah tujuannya kayak gitu, jadi nyambung ke bias dari Gerodos ya. Nah, berbicara tentang imunisasi tadi, tentang Gerodos, nah mungkin dari masyarakat nih jenis-jenis imunisasinya mungkin ya, jenis-jenis imunisasi itu ada apa aja sih Bu yang wajib memang diberikan? Ya baik, sekarang itu pemerintah sudah meluncurkan imunisasi yang memang wajib diterima oleh bayi balita. Dan perlu diingat, kenapa imunisasi itu wajib diberikan kepada anak-anak kita? Karena ternyata di Undang-Undang Perlindungan Anak, imunisasi itu adalah hak anak. Hak anak. Maka kita, orang dewasa, orang tua, pemerintah, mempunyai kewajiban untuk memberikan hak anak itu. Kalau namanya hak, kalau tidak diberikan berarti kita zolim ya. Nah, kayak gini, masnya kerja, digaji 10 juta. Maaf ya, perusahaan lagi pailit, bulan ini nggak digaji dulu. Nah, apa yang akan dilakukan? Iya, anak juga, karena masih anak-anak, karena bayi balita dia nggak bisa protes. Tapi manakala dia dewasa, dia bisa protes. Saya pernah kedatangan seorang perempuan, calon mahasiswa, dia sudah lulus, mau kuliah, saya lupa ke Korea apa ke Jepang ya. Bu, tolong bantu saya sudah lulus, tesnya sudah lulus, saya kurang 1 administrasinya. Apa itu? Catatan imunisasi. Waduh, dulu di mana diimunisasinya? Di ibu bukan? Oh, saya nggak tahu. Saya nanya ke orang tua, katanya memang nggak lengkap imunisasinya. Terus ibu bidannya juga sekarang udah nggak ada. Oh, saya nggak bisa bantu. Jadi ya qadarullah, anaknya nggak bisa melanjutkan sekolah padahal dia sudah lulus. Ya barangkali misalkan di sini yang sedang menyimak, anak-anaknya kelak punya rizki mendapatkan beasiswa misalkan, bisa kuliah di luar negeri, bisa bekerja di luar negeri. Ternyata salah satu syarat administrasinya adalah catatan imunisasi, dan ternyata tidak diimunisasi, anak bisa protes loh, bisa menuntut orang tua loh. Mah, Pah, kenapa saya nggak diimunisasi waktu kecil? Kan nggak bisa balik lagi, yuk sekarang diimunisasi BCG nggak bisa, karena itu hanya diberikan ketika anak-anak. Nah, terkait dengan jenis-jenis imunisasi, banyak sekali yang sudah diberikan gratis oleh pemerintah, bahkan yang mahal sekalipun vaksinnya sekarang sudah gratis. Contoh, ketika bayi baru lahir diberikan hepatitis, 1 bulan diberikan BCG untuk mencegah penyakit TBC dan polio. 2, 3, 4 bulan diberikan DPT, HB/HIV, diberikan polio tetes, diberikan PCP untuk mencegah radang paru-paru, diberikan rotavirus untuk mencegah diare. 9 bulan diberikan campak rubella. Setahun ada lagi PCP. 1,5 tahun ada lagi campak rubella dosis 2 dan DPT dosis 4. Udah selesai. Sampai 1,5 tahun kalau tepat waktu, maksimal 2 tahun. Tapi kalau misalkan ada nih
yang sedang menyimak para ayah, bunda, anaknya nih udah 2 tahun lebih, 3 tahun, 4 tahun tapi belum lengkap dan sekarang tergugah mau melengkapi, boleh. Kita ada yang namanya kejar. Artinya kita mengejar ketertinggalan jenis-jenis imunisasi itu. Nah, tidak selesai sampai 1,5 tahun, 2 tahun. Di SD ketemu lagi. Kelas 1 ketemu lagi campak rubella dosis ketiga. Kelas 1 di bulan November ketemu lagi DT, difteri tetanus. Kelas 2 dapat lagi TD. Kelas 5 dapat lagi TD. Dan sekarang kelas 5 dan SMP kelas 3 Putri mendapatkan vaksin HPV. Ini adalah vaksin untuk mencegah kanker mulut rahim. Kita semua yang di puskesmas pada pingin tuh, ibu-ibu dapat HPV, mau dong saya juga. Jangan dulu ke yang lain gitu. Ya tapi peruntukannya memang untuk anak usia 11-12 tahun dan 15 tahun. Jadi kelas 5 dan kelas 9. Jadi sayang sekali kalau misalkan orang tua nih nggak mengizinkan anaknya untuk imunisasi. Harganya lumayan loh untuk HPV ini. Kalau kita aja swasta gitu ya, misalkan datang ke dokter, mau dok imunisasi HPV, itu harganya lumayan di atas 1 juta. Nah ini gratis, jadi jangan sia-siakan ya, moms, ayah bunda, ayo jangan sia-siakan. Ada program bias imunisasi HPV, campak rubella, ayo jangan sia-siakan, mumpung ada. Ya, karena memang ini tidak ada, saya membiasa ke dokter misalkan, ini nggak ada. Ini hanya ada di sekolah, kita yang datang, kita yang jemput bola ke sekolah dari puskesmas, gitu ya. Nah kan teman-teman, sobat cantik nih, imunisasi itu kan kalau di swasta mahal banget tuh. Nah itu adalah program-program imunisasi dari pemerintah, ini adalah bentuk sayangnya pemerintah ini ya betul. kepada masyarakat, utamanya pada generasi muda. Selanjutnya mungkin ya Bu, tadi sudah dijelaskan mengenai imunisasi secara umum, 0 dos dan lain-lain. Nah, kaitannya dengan bulan imunisasi anak sekolah tadi sudah disampaikan oleh Ibu ya. Betul. Boleh dijelaskan ulang mungkin ya. Baik. Lebih kita sampaikan kepada masyarakat. Baik, sobat cantik. Sekarang bulan Agustus itu sudah menjadi rutinitas kita melakukan BIAS. BIAS itu bulan imunisasi anak sekolah. Nah, tahun lalu, beberapa tahun ke belakang, BIAS itu hanya di SD. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 5. Tahun ini mulai masuk SMP. Ya, BIAS itu tujuannya adalah seperti tadi telah saya sampaikan, untuk meningkatkan kembali daya tahan tubuh yang walaupun misalkan waktu anaknya sudah lengkap. Nah, yang namanya daya tahan tubuh itu kekebalan itu bisa menurun dari tahun ke tahun. Nah, maka ada BIAS, naik lagi tuh daya tahan tubuhnya. Iya betul. Jadi apalagi anak usia sekolah itu kan mobilisasinya sangat sosialisasinya lebih luas daripada anak balita. Kalau anak balita paling dibawa main sama orang tuanya di rumah. Kalau anak usia sekolah kan di sekolah, kadang main sama temennya, kerja kelompok, kadang misalkan berenang, ketemu dengan orangnya lebih luas. Maka boosternya itu sangat dibutuhkan ketika BIAS. Kelas 1 mendapatkan imunisasi campak rubella sekarang nih Agustus ini. Jadi jangan khawatir, pokoknya imunisasi ini aman. Kelas 1 campak rubella bulan Agustus ini, dan kelas 5 HPV yang untuk mencegah kanker mulut rahim itu. Kalau misalkan ada kelas 6 yang ketika waktu tahun lalu kelas 5 belum mendapatkan imunisasi ini, boleh tahun ini. Tinggal bilang aja atau datanya ada di kami ini yang belum tahun kemarin mendapatkan HPV. Sekarang mau saya gening lebar. Mahal ternyata ya kalau dilewatkan, padahal ini gratis dari pemerintah. Nanti ada lagi BIAS di bulan November untuk kelas 1, 2, dan 5. Kelas 1 mendapatkan vaksin DT, difteri tetanus. Kelas 2 dan kelas 5 mendapatkan vaksin TD, tetanus difteri. Namanya dibulak-balik. Sama aja, cuma dosisnya aja yang berbeda. Seperti itu, ya.
Nah, mungkin vaksinasi yang diberikan itu apa saja untuk usia dari berapa hingga berapa? Mungkin biar para moms tuh lebih tahu dan juga lebih jelas gitu biar tidak salah paham lagi mengenai Oke, imunisasi. siap. Tadi sebetulnya sudah disinggung imunisasi dari bayi ini. Pas lahir, kalau berat badannya bagus minimal 2 kilo itu bisa dapat hepatitis B yang pertama. Hepatitis B0 disebutnya, HB0. 1 bulan mendapatkan BCG dan polio. Tapi misalkan, loh anak saya sudah 8 bulan, belum nih BCG-nya, nggak apa-apa. BCG bisa sampai usia 11 bulan 29 hari. Ya, polio 1 pasangannya. Yang selanjutnya di bulan kedua dapatkan DPT, HB, HIB, 5 jenis vaksin dalam 1 suntikan, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, HIB untuk radang otak, influenza. Ini disuntikan di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Bersamaan dengan polio, tetes, bersamaan dengan rotavirus untuk mencegah diare, bersamaan dengan PCP untuk mencegah apa? PCP? Tahu? Radang paru-paru. Iya. Lalu 9 bulan mendapatkan imunisasi campak, rubella. Biasanya dengan IPP atau polio yang disuntik. 1 tahun mendapatkan PCP yang ketiga. Lalu nanti 1,5 tahun mendapatkan campak yang kedua dan DPT yang keempat. Udah selesai, nanti ketemu lagi di SD. Seperti itu. Jadi memang rangkaiannya banyak banget ya. Iya, nah kalau misalkan ada moms, ayah, bunda di sini, pas lihat nih catatan buku KIA, misalkan buku KIA anaknya, oh anak saya banyak yang tertinggal nih, jangan khawatir, masih bisa kita kejar imunisasi yang tertinggalnya. Nanti tinggal datang saja ke sini ke Puskesmas Bantar, nanti kita jadwalkan kapan mendapatkan vaksin ini, kapan mendapatkan yang ulangnya. Nanti kita jadwal ulang sesuai dengan aturan atau interval yang memang dianjurkan oleh IDAI. Seperti itu. Oke, jadi yang memang bagi sobat cantik atau para moms di sini yang anaknya tertinggal nih imunisasinya, boleh datang ke Paskes untuk dikonsultasikan dan dibuatkan jadwal seperti itu ya Bu ya? Betul, iya, betul sekali. Nah mungkin untuk pertanyaan dari sesi podcast sudah selesai, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi mitos dan fakta Ibu. Iya. Nah nanti mungkin kita akan bacakan mitos dan faktanya seperti apa, nanti Ibu tinggal jawab mitos atau fakta dan Oke. disertakan sedikit penjelasan. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan pertama dari sosial media ini Mah ya, mengenai mitos dan juga fakta. Nah, imunisasi itu bikin anak sakit itu tuh mitos atau fakta sih Bu? Mitos. Mitos. Justru imunisasi bikin sehat ya. Kalaupun misalkan ada efek simpang dengan demam, itu adalah reaksi tubuh untuk membentuk antibodi. Oke. Jadi bagi para moms nih yang udah divaksinasi, demam anaknya jangan khawatir, itu adalah reaksi dari vaksinasi. Jadi artinya pernyataan yang tadi Mitos. gitu ya teman-teman. Selanjutnya nih ya Bu, imunisasi punya efek samping yang berbahaya, itu mitos atau fakta? Mitos. Tadi dijelaskan efek simpang kalau di imunisasi namanya beda dengan obat. Kalau obat efek samping, kita efek simpang. Jadi efek-efek simpang dari imunisasi itu adalah efek yang ringan, seperti demam ringan, atau misalkan kemerahan, atau misalkan ada bengkak, dan itu bisa diatasi. Bisa diatasi segera untuk menghilangkan efek simpang tersebut. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari fakta mitos ini. Nah, di sini ada vaksinasi itu mengandung zat kimia yang berbahaya, itu tuh mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Karena tadi dijelaskan bahwa vaksin itu sudah diteliti oleh para ilmuwan, oleh para ahli, dan sudah melakukan uji coba yang berulang-ulang, dan yang sekarang ada itu adalah vaksin yang sudah teruji, yang aman untuk diberikan. Dulu waktu kita pernah ada KLB COVID, wabah COVID, orang-orang ahli, orang-orang yang pintar, ilmuwan langsung membuat formula bagaimana ini supaya wabah ini bisa berakhir. Membuatlah formula vaksin COVID. Alhamdulillah
banyak yang mendapatkan vaksin COVID dan sekarang wabah itu sudah tidak ada. Nah, itu salah satu contoh yang nyata yang kita lihat beberapa tahun ke belakang masih hangat nih. Sebetulnya beberapa ratus tahun ke belakang banyak kasus-kasus KLB atau wabah yang bisa ditangani dengan pemberian vaksin. Iya, seperti itu. Ya, oke. Sobat cantik ya, sudah didengarkan tadi mitos dan faktanya seperti apa terkait imunisasi, seperti banyak hoax tadi ya, sudah dibantah atau sudah mitos begitu ya. Gitu. Nah, mungkin untuk sesi mitos atau fakta ini sudah selesai. Bu, selanjutnya ada sesi apa teh? Sesi keluhan dari masyarakat yang ditemui di lapangan gitu. Mungkin kita akan dibaca saja Ibu mengenai keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, yang pertama itu anak saya sudah diberikan herbal gitu kan, ASI, madu, kurma. Nah, itu tuh mereka tuh yakin bahwa itu tuh sudah cukup untuk pelindungan anak, jadi nggak perlu diimunisasi. Nah, itu tuh tanggapan dari Ibu tuh seperti apa mengenai orang tua tersebut? Iya, bagus sekali Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Moms, Dad bahwa memang perlindungan itu dapat untuk herbal, seperti sudah ASI full, sudah diberikan madu, sudah diberikan kurma, sari kurma atau habatus sauda. Itu betul, bagus sekali. Itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi kekebalan tubuh secara umum, tidak spesifik. Kalau imunisasi, kekebalan tubuhnya itu spesifik pada penyakitnya. Misalkan, ini imunisasi hepatitis ya untuk mencegah penyakit hepatitis. Ini imunisasi BCG ya untuk mencegah penyakit TBC. Ini untuk mencegah radang paru-paru ya ada PCP. Jadi imunisasi itu lebih spesifik. Udah bagus pakai herbal, pakai ASI, tinggal dilengkapi imunisasinya. Jadi tubuh anaknya makin sehat, makin kuat. Nah ya satu lagi saya lupa. Ketika kita mau ibadah, umroh atau haji, ada syarat dari pemerintah Arab Saudi, tidak bisa masuk ke sana kalau belum menunjukkan bukti telah diimunisasi seperti meningitis, polio, influenza. Nah, tidak diimunisasi tidak bisa masuk, tidak bisa ibadah. Nah, jadi bukan hanya ada di Indonesia sebetulnya imunisasi vaksinasi itu. Di luar negeri juga semua ada imunisasi. Cuma bedanya jenis vaksinnya, jenis imunisasinya. Seperti di Singapura ada imunisasi, tapi nggak ada imunisasi BCG karena kejadian TBC-nya nggak ada di sana. Nah, kalau di kita kenapa ada vaksin ini? Karena itu masih ada penyakit-penyakit itu di Indonesia. Sehingga perlu diredam, diturunkan dengan cara pemberian imunisasi. Seperti itu. Ya. Jadi sobat cantik yang begitu pentingnya sekali lagi imunisasi. Jadi ayo buat para moms, buat para sobat cantik untuk segera melakukan imunisasi bagi anak-anaknya yang belum melakukan imunisasi ya. Oke, selanjutnya Ibu ada keluhan dari masyarakat nih. Ya. Yang selanjutnya, Ibu, anak lagi sehat, kenapa dibikin sakit, rewel? Saya kan jadi capek gitu kan. Kasihan juga sama anak saya. Nah itu tanggapan Ibu seperti apa? Itu rata-rata memang imunisasi diberikan pada anak yang sehat. Kalau anaknya yang sakit, kita tunda imunisasinya. Kenapa anaknya jadi demam, jadi rewel, jadi males? Kita teh ngasuh, orang tua ngasuhnya karena demam, rewel. Tapi nggak lama kok, efek itu nggak lama, maksimal 2 hari, nggak sampai berhari-hari, seminggu, berbulan-bulan, enggak kok, cuma sehari 2 hari. Itu tubuhnya sedang membentuk antibodi. Jadi nggak apa-apa, kita sibuk ngasuh anak agak rewel, demam sehari 2 hari, tapi dia punya antibodi, dia punya kekebalan untuk masa depannya. Daripada misalkan nggak diimunisasi, memang tidak rewel, tapi dia rentan terkena penyakit, sakit-sakitan, bahkan itu lebih parah, keluar masuk rumah sakit. Ya, karena tidak punya daya tahan tubuh, itu malah lebih capek ya.
harus keluar masuk rumah sakit, ngurus anak ke rumah sakit. Biayanya. Belum biayanya, betul ya. Jadi nggak apa-apa, sehari 2 hari mah. Tapi buat kedepannya itu, Padahal bayi itu pas waktu bayi itu udah imunisasi secara lengkap gitu. Gimana Iya. tanggapannya? iya betul. Tadi kita sudah bahas bahwa imunisasi itu dari mulai bayi baru lahir, setiap bulan, sampai setahun setengah, 2 tahun, itu punya kekebalan tubuh. Tapi yang namanya kekebalan itu, dia menurun setiap tahun. Nah, anak usia sekolah dasar, itu masa-masanya mengeksplor, masa-masanya bersosialisasi lebih luas. Ketika daya tahan tubuhnya turun, sedangkan anak sudah bersosialisasi lebih luas, maka pemerintah mengadakan program BIAS untuk menaikkan atau membooster daya tahan tubuh kekebalannya supaya anak ini tetap sehat ketika belajar di sekolah dasar. Bahkan SMP juga sekarang ada imunisasi. Jadi walaupun sudah lengkap imunisasinya, alhamdulillah, terima kasih tuh sudah memberikan hak anak, memenuhi hak anak. Saya puji jempolnya 4. Kita kasih jempol yang luar biasa, bintangnya juga bintang 5. Tapi tolong untuk BIAS tetap diberikan supaya daya tahan tubuhnya itu terbooster, naik lagi. Dan dia ketika bersosialisasi, bermain, mengeksplor sekitarnya itu dia aman, insya Allah. Ya, kita kan harus ikhtiar ya. Nah, kita maksimalkan ikhtiarnya. Doanya juga tentu dimaksimalkan. Gitu ya. Sip. Oke, jadi memang imunisasi ini memang sekali lagi bentuk ikhtiar kita untuk mencegah penyakit gitu ya, Bu, ya, Betul untuk sekali. kesehatan anak sampai mereka di masa depan gitu ya. Iya, betul. Nah mungkin sebelum penutup nih, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat ataupun orang tua di luar sana Ya. agar memberikan hak anak untuk diimunisasi. Ya. Baik, moms, ayah, bunda, para sobat cantik di manapun berada, yuk jangan ragu bahwa anaknya ke fasilitas kesehatan, boleh ke puskesmas, boleh ke posyandu, boleh ke klinik, lengkapi status imunisasi anaknya supaya anaknya sehat dan tercatat di pencatatan imunisasi supaya nanti kalau kelak misalkan anaknya punya rezeki yang luas, dapat beasiswa kuliah ke luar negeri, tidak terhambat. Ya, tetap semangat, ayah bunda, berikan yang terbaik, tunaikan hak anak, jangan sampai kita dituntut nanti ketika anak kita dewasa karena kita tidak memenuhi hak anak. Satu lagi, barang siapa yang menghalang-halangi pemberian hak anak, menelantarkan, itu ada pidana dan ada hukumannya. Jangan sampai kita masuk ke sana. Jadi, ayo jangan ragu, berikan imunisasi sampai lengkap. Kalau misalkan ayah bunda sobat cantik di sini masih bingung, anak saya ketinggalan, datang saja ke sini. Kita akan jadwal ulang jenis-jenis imunisasi yang harus didapat oleh Ananda. Seperti itu sayang. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu, sangat luar biasa sekali ya pembahasan topik kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Ibu atas Sama-sama. insight menariknya, atas Iya. informasi menariknya. Semoga menjadi amal jariah untuk Ibu dan Amin. menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita tutup mungkin ya ada closingan dulu nih kita di podcast Bantal Cantik. Namanya itu kalau saya bilang pai susu, nanti Ibu dan teman-teman semuanya sehat untukku, sehat untukmu, Oh, seperti itu ya. seperti itu ya. Gini ya. Oke. Sip. Komandonya mau disiapkan nih? Boleh. Boleh. Akan beruli aja. Oke, semua ya. 1, 2, 3. Pai susu, sehat untukku. Sehat untukmu. Berkata saya Ruli Pratama dan Saya Risma Najmir Adila. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Dadah.